Oke, siap. Action. Selamat malam semua. Yang di Indonesia selamat pagi. Oke, kita bersyukur karena malam ini dapat kesempatan untuk kita boleh fellowship bersama-sama. Sebentar saya lagi mengatur rekaman. Oke. Ya. Yang di Indonesia, kami sedang di Berlin sekarang atau dimanapun, ya sedang di Berlin. Nah, kita mau belajar bersama-sama untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Oke ya, sebentar. Baik. Gak ada suaranya? Ya, belum. Belum. Udah? Bentar. Udah masuk tau? Oke, ya. Kita mau belajar begini. Ada satu hal yang seringkali bahkan banyak orang Kristen nggak percaya atau nggak tahu atau belum tahu. Dengarkan pertanyaan ini. Walaupun saya tahu jawabannya, cuma saya ingin meyakinkan setiap kita. Selama ini kita lebih percaya yang mana? Kita sebagai manusia membutuhkan Tuhan atau Tuhan yang membutuhkan kita? Ya jawab dong. Ayo ulangi lagi ya. Selama ini, maka itu saya dahului tadi dengan kalimat, banyak kita belum tahu, bahkan mungkin syok kalau kita belajar hal ini. Tapi kita akan lihat bukti dari firman Tuhan untuk meyakinkan setiap kita bahwa konsep kita selama ini kurang tepat kalau saya nggak berkata salah. Ulangi lagi, dengarkan. Antara kita manusia membutuhkan Tuhan dengan Tuhan membutuhkan kita gerejanya. Yang sering muncul di pikiran kita, yang kita sering tahu siapa lebih membutuhkan siapa. Kita membutuhkan Tuhan. Yang lain jawab. Dua-duanya saya butuh Tuhan. Iya. Oh. Dua-duanya oke, pelan-pelan dulu. Iya. Nah, selama ini di benak kita, di logika kita, pasti manusia butuh Tuhan. Nah, ini konsep yang salah. Dalam semua agama, konsepnya itu. Manusia butuh Tuhan. Bahkan, maaf saya berkata, agama itu selalu menyalahkan Tuhan kalau terjadi hal yang jelek. Oh, ini kehendak Tuhan. Oh, Tuhan maunya begitu. Padahal enggak. Ada kecelakaan, ada orang sakit, ada macam-macam, termasuk bencana alam. Itu bukan Tuhan yang buat. Itu manusia. Semua. Karena dari Tuhan nggak ada rencana kecelakaan. Coba baca dulu ayat ini ya, supaya kita tahu. Yesaya 24 ayat 5. Yesaya 24 ayat 5. Ya. Nanti kita akan lihat buktinya ini. Apalagi saudara tinggal di Eropa, mungkin belum selesai ya acara apa ini tentang global warming yang di Spanyol. Masih berlangsung nggak ini ya? Masih ya. Nah, kan masih. iya betul. Itu luar biasa pembahasan global warming ini. Pemimpin dunia kumpul di Spanyol. Di kota mana ya, lupa? Madrid ya. Madrid kemana berapa hari ini? Ya. Nah, untuk membicarakan tentang bagaimana dunia ini, Alpen, orang mulai takut karena salju mulai berkurang di sana. Yesaya 24 ayat 5. Udah? Ya, kita baca sama-sama. Ayo. 1, 2, 3. Bumi cemar karena penduduknya. Stop dulu. Apa kata lain cemar? Rusak. Apalagi? Terpolusi. Apalagi? Rusak, terpolusi. Kotor. Ngeri sekali. Karena penduduknya. Apa bedanya manusia dengan binatang? Soal disebut penduduknya itu siapa? Antara manusia dan binatang. Kalau manusia bisa berbuat yang jahat, kalau binatang Bukan, penduduk, soal penduduk. Kalau disebut penduduk bumi itu manusia atau binatang?
Manusia. Kenapa disebut penduduk? Karena punya ID. Binatang kan punya ID. Betul? Nah, dan secara fakta, tadi Anda baru bilang, ternyata binatang itu justru penjaga alam yang luar biasa. Setuju nggak saya ngomong ini? Setuju. Binatang itu luar biasa loh. Kalau orang Jerman berkata umweltfreundlich, ternyata binatang jauh lebih ramah lingkungan daripada manusia. Berarti siapa yang merusak bumi? Manusia. Bukan Tuhan. Salah besar. Loh kok bisa begitu? Nah, ini bedanya kekristenan dengan agama-agama yang lain. Maaf, saya tidak menjelekkan agama, tapi ini fakta. Hanya Alkitab yang memberitahu bahwa mandat atas dunia itu bukan di tangan Tuhan, tapi di tangan manusia. Pernah sadar nggak? Kejadian 1. Jadi saya ulangi, mandat atas bumi ini nggak di tangan Tuhan lagi. Sejak Tuhan ciptakan Adam dan Hawa, dan dia berkata, kelola bumi ini tanggung jawab kalian. Jadi bukan di tangan Tuhan. Maka itu firman ini jelas. Coba ulangi lagi dari depan. Yesaya 24 ayat 5. 1, 2, 3. Bumi cemar karena penduduknya. Kenapa? 1. Sebab mereka melanggar Manusia melanggar undang-undang, mengubah ketetapan, dan mengingkari perjanjian abadi. Nah, kapan perjanjian ini ada? Kapan hukum alam ini? Ya sejak Tuhan ciptakan bumi, lalu manusia menjadi pengelolanya, menjadi manajernya. Jadi semua itu tergantung manusia, nggak tergantung Tuhan lagi. Maka itu saya katakan dari awal, ini bedanya kekristenan dengan agama yang lain. Kalau semua agama, ya terserah Tuhan. Enggak. Hari ini kita harus sadar. Terserah kita. Coba. 1 Yohanes 5 ayat 19. 1 Yohanes 5, 19. Mudah-mudahan kalau saya berkata pakai kalimat ini, mudah-mudahan kita mulai sadar hari-hari ini bahwa dunia itu di tangan kita, bukan di tangan Tuhan. Tapi sejak Adam dan Hawa jatuh, dunia berubah. Udah 1 Yohanes 5, 19. 1 Yohanes 19. 1 Yohanes 5, 19. Udah ya? 1, 2, 3. Kita tahu bahwa kita berasal dari Tuhan. Tapi tinggal kita di mana? Tapi apa? berada di bawah kuasa. Nah, tapi seluruh apa? Dunia. Dunia di bawah kuasa si jahat. Nah, ini masalahnya. Jadi dunia ini nggak di bawah kuasa Tuhan lagi. Di bawah kuasa si jahat. Jelas sekali firman ini. Maka itu mulai hari ini setelah kita tahu 1 Yohanes 5, 19 dan kita tahu kejadian 1 bahwa mandat atas dunia itu di tangan kita. Tapi ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mandat itu di tangan iblis sampai hari ini. Jadi semua kejahatan. Seorang tinggal di Jerman, sering orang ateis itu mengejek agak kekristenan. Tuhan tuh nggak berkuasa. Kalau dia berkuasa, kenapa ada perang? Kenapa ada kelaparan? Pasti sering dengar kalimat itu. Untuk merendahkan Tuhan. Nah, itu konsep agama. Tapi setelah kita baca 2 ayat ini, ya, kalau ketemu mereka jawab, ternyata salah. Perang itu bukan Tuhan yang buat. Itu maunya manusia. Kenapa perang tetap ada? Karena itu duit. Atau tidak? Negara-negara besar, Amerika, Jerman, dan beberapa negara yang lain, itu salah satu devisanya karena jual mesin perang. Ngeri sekali. Nah, jadi kalau itu ya bukan salah Tuhan dong yang mau perang kita, kok Tuhan disalahkan. Maka itu berapa kali ada orang debat itu, saya cuma ngomong. Kalau ada yang berani ngomong kepada para pemimpin dunia ini, ayo sepakat
tutup pabrik senjata, dunia aman. Perang pakai pistol air. Ya toh? Loh, apa susahnya nutup pabrik senjata? Jawabannya duit. Duit. Itu loh, maka itu kita harus mengerti. Bencana alam yang sekarang sedang ribut, itu kan ulah manusia, bukan Tuhan. Itu loh. Justru maaf saya berkata, orang yang tidak beragama itu justru jauh lebih sopan dan tahu aturan daripada orang beragama. Maaf saya berkata. Yang lagi kumpul di Spanyol sekarang ini justru bukan orang beragama. Mereka sedang sibuk bagaimana pemanasan global ini bisa ditahan, bisa dikurangi. Jadi nggak ngomong soal Tuhan loh mereka. Kita harus belajar soal itu. Itu mereka sadar manusianya yang salah. Kemarin malam kami jalan-jalan di pasar Natal yang dari mana kemarin tuh Alexanderplatz. Wah itu mulai, wah bangga juga, Anda tahu perhatikan nggak? Jadi banyak sekarang kan sedotan minum nggak boleh pakai plastik. Nah ternyata saya lihat kemarin dari Bali banyak produk itu. Hebat sekali ya. Jadi bambu dari Bali, coba aja. Oh nggak lihat kemarin. Itu ya dari Bali. Jadi satu bungkus dari plastik kertas isinya 10. Dari bambu. Keren. Begitu baca, wih Bali, bangga juga ini. Sampai ke Berlin. Nah, itulah orang mulai sadar plastik itu tidak baik. Jelas ya. Jadi mulai hari ini ada orang sakit, ada bencana alam, orang kecelakaan. Bukan Tuhan yang salah. Kita yang gak bertanggung jawab. Yes. Nah, dari sini kita belajar bahwa Tuhan jauh lebih membutuhkan kita daripada manusia membutuhkan Tuhan. Bukti yang lain. Kalau saya tanya ini kepada semua saudara, yang sukses di dunia ini sekarang, orang-orang, sebutlah nama siapa saja. Mereka yang beragama dan tidak. Ngerti? Yang nggak beragama. Susah tidak. Lihat Tiongkok sekarang. Negara yang ateis betul-betul. Tapi sukses. Nah, disitulah terbukti bahwa manusia bisa sukses tanpa Tuhan. Pernah menyadari nggak kalimat ini? Manusia bisa sukses tanpa Tuhan. Lihat orang-orang yang sukses itu. Mana pernah berdoa? Mikir Tuhan aja enggak? Betul? Tapi maaf. Lihat negara-negara yang hancur di dunia. Adalah negara yang beragama. Hancur. Betul? Saya nggak tahu saudara ngikuti enggak ya. Dari Januari 2019 ini. Seingat saya, belum pernah ada tahun seperti tahun 2019 ini. Yaitu banyak orang mempersoalkan agama. Lihat aja. Dengan adanya ISIS, justru orang Islam mempertanyakan. Lihat Suriah, lihat Irak, mereka sadar loh. Kenapa yang perang ini justru banyak yang Islam? Maaf. Katolik sedang ribut besar. Karena terbongkar skandal-skandal yang mengerikan dalam gereja Katolik. Betul tidak? Yang Protestan pun. Lihat Amerika, lihat Australia. Justru di dalam gereja terjadi banyak masalah. Bahkan di tahun ini mengerikan. Berapa banyak pendeta. Pendeta loh. Yang jemaatnya bukan puluhan tapi ribuan. Bisa mengaku aku nggak percaya Tuhan Yesus lagi. Bayangkan. Yang bunuh diri. Jadi dalam gereja pun, Kristen pun sedang dipertanyakan. Hindu sedang ribut di India. Antara Islam dengan Hindu. Berapa kali terjadi orang-orang Islam yang nggak percaya bahwa sapi itu binatang suci. Mereka potong, mereka makan. Ribut. Karena orang Hindu percaya sapi itu binatang suci. Ribut mereka. Orang Buddha ribut juga. Lihat orang Rohingya. Kenapa ribut? Karena maaf. Para pendeta Buddha di Myanmar mengatakan ini musuh. Bayangkan. Maka itu, maaf, saya berkata bersyukur. Kalau tahun ini orang mulai mempertanyakan tentang agama. Karena memang ngeri.
Justru orang-orang jahat di dunia itu seorang beragama. Maaf saya berkata. Maka itu di sini kita melihat Tuhan ingin menyadarkan kita bahwa Dia lebih butuh kita daripada kita butuh Dia. Amen. Nah, sekarang firman Tuhan. Mari kita buka 1 Korintus 3 ayat 9. 1 Korintus 3 ayat yang ke-9. Kita lihat ayat ini. 1 Korintus 3 ayat yang ke-9. Nah, maaf, di dalam kitab suci agama apa saja, ini nggak pernah dibahas. Kecuali satu-satunya kitab suci agama di dunia yang mengatakan tentang konsep ini. Cuma kita. Coba baca. 1, 2, 3. Karena kami ini adalah kawan sekerja Tuhan. Dan kamu adalah ladang Tuhan dan bangunan Tuhan. Nah, saya yakinkan kita adalah kawan sekerja Tuhan. Ini firman. Apa kata lain kawan sekerja? Ayo, apa kata lain kawan sekerja? Ayo. Kolega, ya, dalam bahasa Jermannya kolega, betul. Teamwork. Luar biasa, saya lupa bahasa Indonesia. Enggak, iya, teamwork. Kurang tepat kalau teamwork. Mengerjakan satu visi bersama. Iya, mengerjakan satu visi bersama. Ayo bahasa Indonesia apa dong? Atau bahasa Inggrisnya? Oke, saya tolong sebagai kalimat. Partner, mitra. Oke, pertanyaannya bukan itu. Kalau kita bahasa Jermannya bukan cuma kolega loh. Mitarbeiter. Bukan? Oke ya, pengertiannya. Disebut kawan sekerja, disebut partner, disebut mitra. Ada perbedaan level nggak? Enggak. Sama sekali tidak. Ini luar biasa. Jadi kalau Tuhan berfirman kepada kita, karena kita ini, kami ini, kawan sekerja Tuhan. Saudara renungkan. Orang yang bermitra, orang berpartner, nggak boleh berkata, yaudah kamu nggak usah bekerja, biar aku saja. Bisa nggak itu terjadi? Nggak bisa. Sama sekali tidak. Nah, coba saudara jujur ya, khususnya bagi yang pertama kali tahu ada firman seperti ini, bahwa karena kami ini kawan sekerja Tuhan. Itu artinya Tuhan tanpa kita, Dia nggak bisa apa-apa. Kita pun tanpa Dia juga nggak bisa apa-apa karena selevel. Oke, saya melangkah lagi. Kalau saudara sebagai pebisnis, pengusaha, kalau cari partner, cari mitra, kira-kira persyaratan apa? 2 aja lah, nggak usah banyak-banyak. Apa yang saudara pilih? Pintar. Pintar, 1. Apalagi? Selevel loh, jangan lupa itu. Pintar, apalagi? Yang lain? Sama-sama. Iya, balance. Oke. Nomor 3. Visinya sama. Coba yang lebih gampang. Oke, visi sama. Jujur. Yang keempat. Jujur. Masih terlalu rohani itu. yang lebih umum. Mau kerja. Bukan. Satu lagi nomor 5. Kalau gitu saya kejar terus. Bisa diajak kerja. Bisa dia kerja sama tadi visi. Bukan. Susah benarnya, duitnya banyak gitu. Loh, betul tidak? Loh, untuk apa kita punya partner orang lebih miskin dari kita? Kan repot. Nah, sekarang pertanyaannya. Dari semua yang saudara jawab, kita termasuk semuanya atau salah satu yang masuk? Enggak. Loh, ngerti nggak pertanyaannya? Sama sekali nggak ada. Ini buat saya terharu. Kok mau-maunya, saya pakai istilah Jawa, kok mau-maunya Tuhan ngajak kita model seperti ini jadi teman sekerjanya. Secara logika bisnis, kalau Tuhan ngajak kita jadi teman sekerjanya, yang rugi siapa? Tuhan. Iya, itu loh. Betul? Tapi dia tetap mau, itu saya mikir hebat sekali. Kami kawan sekerjanya. Nah, kalimat kedua, kamu ladang Tuhan. Kamunya siapa di situ?
Kita lagi, nggak mungkin dong kami dengan kamu kok jadi sama. Ayo mikir. Enggak mungkin. Nah, justru kamu adalah orang-orang yang Tuhan sayangi, yang belum tahu dan percaya Dia. Betul tidak? Maka itu dia bedakan kami. Nah, saudara yang jauh-jauh dari Indonesia, bisa kuliah di Jerman, bisa tinggal di Jerman, menikah di Jerman juga, ingat firman ini. Bahwa saudara di antara sekian ratus juta orang Indonesia yang dapat kesempatan untuk belajar di negara yang luar biasa ini, mulai hari ini mikir bahwa Tuhan membutuhkan saudara. Buat kita orang Indonesia, bagus. Presiden Jokowi adalah presiden pertama di Indonesia yang mikir ternyata di luar negeri banyak orang-orang Indonesia yang hebat. Maka itu Pak Jokowi buat kata diaspora. Nah, kata diaspora itu dari Alkitab loh, yang tersebar. Nah, kata diaspora itu ada di Kisah Rasul. Ketika murid-murid masih tinggal di Yerusalem, lalu Saulus menjadi jahat, dan Saulus membuat bencana, masih ingat ya, dan gereja tersebar. Nah, itu kata diaspora. Dan itu dipakai oleh Pak Jokowi, ini luar biasa. Walaupun akhir-akhir ini diaspora sedang pecah jadi 3. Ngeri sekali. Oke lah, Pak Ustaz. Nah, maka itu kalau Tuhan mengajak kita untuk jadi timnya, maka Tuhan ingin menyelamatkan banyak orang lewat kita, bukan mengkristenkan. Oke? Kenapa? Biar lebih dekat Okay. suaranya. Terus Amos 3 ayat 7. Amos 3, perjanjian lama ini, ayat 7. Pasal bunyi masuk. Nah, kita akan melihat Amos 3 ayat 7. Udah? Amos 3 ayat 7. Pelan-pelan ya kita bacanya ya. Udah? 1, 2, 3. Sungguh Yahweh Tuhan tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya atau rencananya kepada hamba-hambanya. Stop dulu, kalimat terakhir nggak usah dibaca. Hamba-hambanya. Nah, setelah kita baca 1 Korintus 3:9, partner, rekan sekerja, berarti boleh nggak disebut hamba juga di ayat ini? Ngerti nggak? Oke? Nah, perhatikan. Sungguh. Nah, di Alkitab sedikit sekali Tuhan berfirman dengan kata sungguh di depannya. Sedikit. Sepengetahuan saya nggak ada 20 ayat. Berarti itu penting. Sungguh. Nah, coba perhatikan. Yahweh Tuhan tidak berbuat sesuatu. Apa kata lain tidak berbuat sesuatu? Serius, ini luar biasa. Diam. Apalagi? Nggak berbuat sesuatu. Pasif. Apalagi? Diam, pasif, betul. Ayo, mikir. Nggak bergerak. Coba cari lebih tajam lagi kata itu. Orang zaman bilang yang seleh. Yang paling jelek, paling tajam. Nggak berbuat sesuatu. Malas. Bahasa Inggrisnya, the Lord God does nothing. Saya nggak tahu bahasa Jermannya. Tuhan nggak ngapa-ngapain, diam, pasif. Ada lagi, ayo. Nggak berbuat sesuatu. Jermannya apa coba? Bahasa itu nggak ada. Ada bawa bahasa Jerman? Atau ambil, lihat. Terus coba cari. Penting sekali. Saudara ingat, Alkitab adalah satu-satunya buku di dunia yang sudah diterjemahkan ke dalam hampir 6.000 bahasa. Nggak main-main. Ribuan. Udah kecilnya Alkitabnya. Ya nggak apa-apa kayak orangnya. Amos 3. Amos 3. Itu apa? Martin Luther? Atau ini Martin Luther. Eberfeld. Oh, Martin Luther. Oke. Ya. Amos 3 ayat 7.
kecilnya. Oh, ke belakang, di belakang. Terus setelah Yeremia, terus ada kenapa? Oh, masih download. Oh, ya udah. Ada Amos 3. Bukan Yob. Yob terus. Ayub ya. Iya, Yob. Terus Yob Oh itu iya, Ayub. iya. Terus. Yeremia terus. Ezekiel terus. Kebanyakan. Udah, coba bacain. Dan der Herr, Ya. Herr tut nix. Tut nix. Jadi nggak ngerjakan apa-apa. Nganggur. Diam, pasif. Itu terjemahan apa? Nggak tahu. Luther juga. Oh, sama ya. Oke, cukup itu ya. Tut nix. Nggak ngapa-ngapain. Ada lagi dalam bahasa Indonesia. Nganggur, pasif, diam, nggak ngapa-ngapain, apa? Cuek. Betul. Nggak mau tahu. Boleh nggak saya pakai kata gagal? Gagal. Kalau nggak ngapa-ngapain ini gagal. Nggak bisa apa-apa. Nah, dengarkan ya. Di alam semesta ini, termasuk dunia, itu ada berapa kekuatan? Yang umum aja. Dunia ini, alam semesta, ada berapa kekuatan? 4, Tangan saya sudah begini, masa nggak tahu. 3, 2. 2. Bisa 3 bagaimana ini? Oh iya. Aku pikir itu negara api. Oh, Air dan api. apa itu? Dari mana? Yang. Oh. Cuma ada 2 kekuatan. Iya, yin yang betul. Siapa dan siapa? Air dan api. Bukan. Kebaikan dan kejahatan. Tuhan dan setan. Oh, Bro, kan cuma 2 ini. Oke, nah, renungkan. Kalau Tuhan diam, pasif, nganggur, nggak ngapa-ngapain, berarti yang aktif siapa? setan. Bukan, cuma ada 1 di antara 2. Ayo, siapa yang aktif? Ayo, Setan. jawab. Yang si jahat. Si jahat. Iya. Saudara coba renungkan. Agama ketika melihat kejahatan, pembunuhan, pasti nyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan diam? Loh, yang buat jahat siapa? Kok Tuhan disalahkan? Ngerti nggak? Maka itu mulai hari ini semua kita sadar. Kalau di daerah kita terjadi kejahatan yang mengerikan, berarti Tuhan yang diam. Nah, ini masalahnya. Menurut Amos 3 ayat 7, Tuhan diam gara-gara siapa? Manusia. Ayo, gara-gara siapa? Tuhan kok diam? Tuhan pasif. Tuhan nggak ngapa-ngapain. Tuhan cuek. Itu gara-gara siapa? Hamba-hambanya. Ya, kita. Teman sekerjanya tadi, partnernya tadi. Yang tidak mau tahu. Soalnya ini luar biasa. Sungguh, kata ini, Yahweh Tuhan tidak berbuat sesuatu. Bahasa Jermannya sungguh apa? Ada kata, coba Amos 3:7 tadi. Enggak ada, Kak? Oden doang. Sungguh. Jadi serius. Maka itu mulai hari ini kita harus sadar bahwa Tuhan itu sangat membutuhkan kita. Katakan amin. Amin. Kita manusia bisa berhasil tanpa Tuhan. Tapi setelah kita lihat ayat-ayat ini, Tuhan nggak bisa berhasil tanpa kita. Saya beri contoh lain dalam perjanjian baru. Yang saudara tahu, perintahnya Tuhan Yesus itu sembuhkan orang sakit atau doakan orang sakit. Perintahnya lo ya. Ayo yang saudara tahu. Sembuhkan orang sakit atau doakan orang sakit. Ayo cepat. Sembuhkan. Bukan. Nggak ada perintah doakan orang sakit. Tapi malasnya kita doakan orang sakit. Betul? Salahnya di mana? Ini loh. Kata doa buat orang Kristen sudah ngaco. Maaf, saya harus sadarkan ini. Ternyata kata doa buat gereja itu artinya kita nyuruh Tuhan. Loh, kok nggak mikir? Iya atau tidak? Loh, iya toh? Mari saudara kita doakan orang itu. Mari kita doakan. Itu Tuhan pusing. Karena doa gereja isinya cuma 3.
minta nyuruh lapor, lapor nyuruh minta. Ya atau tidak? Coba jawab. Maka itu Tuhan pusing. Aku ini butuh kamu. Kamu tuh teman sekerja aku. Sekarang dikit-dikit kamu nyuruh aku. Contoh kecil. Sering nggak doa, kita dengar orang doa makan begini. Saya nggak tahu ya, kalau saudara lama di Jerman mungkin lupa, maaf. Tapi di Indonesia itu baik pendeta, baik orang Kristen, kalau doa makan, saya itu marah betul. Doanya begini. Tuhan terima kasih ada makanan di depan kami. Berkati Tuhan, janda-janda, yatim piatu, orang miskin. Pernah dengar nggak doa seperti itu? Betul? Betul. Pernah dengar toh? Itu doa yang paling goblok sedunia. Itu maaf. Loh kenapa? Orang Kristen dan pendeta yang doa makan seperti itu anggapannya di surga ada GoFood. Tahu GoFood? Loh betul nggak? Kenapa ayo? Kenapa saya mikir ada GoFood? Nah, kan orang itu nyuruh Tuhan lagi supaya ngirim makanan ke orang miskin. Salah nggak? Salah. Ya sangat salah. Jadi kalau kita doa, bilang terima kasih Tuhan, Kau berkati kami. Kami siap untuk mengenyangkan orang lapar. Apalagi orang-orang Kristen termasuk pendeta, kenapa ingat orang miskin, janda, anak yatim hanya pas lagi makan? Itu kan kurang ajar. Maaf, lo betul tidak? Lo ya atau tidak aja menjawab lo. Sudah gitu cuma diingat, nggak ngapa-ngapain, terus minta Tuhan berkati mereka. Maka itu kata, mari kita doakan, ternyata salah. Kita harus bertindak. Maka itu perintahnya jelas, sembuhkan orang sakit, yang kita lakukan, doakan orang sakit. Pasti ada yang jawab, loh kan saya bukan dokter, gimana nyembuhkan? Gampang. Bawa orang itu ke dokter, kamu yang bayar. Ah, kok susah bener. Enggak ada yang ngamen ini. Amin. Seharusnya begitu. Dan ada cara lain. Di Alkitab itu hanya ada 3 hal yang menyebabkan orang itu sehat. Itu jelas. 1, perintah Musa. Makanan kita dijaga. Maka itu kenapa sampai hari ini kalau ada orang sakit ke dokter, pertanyaan pertama bukan kamu bawa duit berapa. Ngawur aja dokter itu. Pertanyaan pertama, pola makanmu bagaimana? Karena dari pola makan dokter tahu. Maka itu dalam istilah medis, you are what you eat. Kamu itu adalah apa yang kamu makan, hasil apa yang kamu makan. Maka itu Musa adalah orang pertama, catat tuh. Musa adalah orang pertama di dunia yang menulis bahwa yang ini nggak boleh dimakan, yang ini boleh dimakan. Nah cuma masalahnya, semua yang papa kita larang makan itu enak semua. Betul bukan? Aneh. Nomor 2 itu Amsal. Hati yang gembira, masih ingat? Adalah obat yang manjur. Maka itu orang gila jarang sakit. Lu serius? Betul, orang gila itu jarang sakit loh. Karena nggak mikir macam-macam. Tapi bukan berarti kita gila dulu baru sehat. Enggak lah. Tapi semangat yang patah, stres, kecewa, dendam, dengki, putus asa, mengeringkan tulang. Itu keren. Dan ayat itu sudah dibuktikan oleh medis. Tulisan Musa sudah dibuktikan. Kenapa yang dilarang Tuhan itu ternyata memang penyakit. Istilahnya vacuum cleaner binatang-binatang itu. Tuhan ciptakan mereka untuk membersihkan alam ini. Tapi kita makan semua. Nah, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Coba renungkan. Kalau ada kata mengeringkan tulang, berarti tulang itu dulu pernah basah, sekarang kering. Tapi mana ada tulang basah? Nah, ini medis membuktikan. Ternyata di dalam tulang yang kering ada yang basah. Apa itu? Darah. Bukan. Sumsum. Bahasa Jermannya apa ya? Bonero kalau bahasa Inggrisnya. Sumsum. Ayo, salah yang selama di Jerman ini, awas. Apa itu sumsum?
Jadi ada kamus nggak? Ayo lihat di kamus mau belajar. Lagi buka Nggak ada. transfer bentar udah. Apa? Transfer. Transfer. Translate. Iya. Translate. Nah, ya kalau Iya. Inggrisnya bonero, bonmero, Bone marrow. marrow ya. Apa Jermannya? Sumsum apa ya? Em, Oke, apa fungsinya sumsum? Kenapa Tuhan ciptakan sumsum? Untuk apa itu? Ayo. penghasil darah. Iya, pabrik darah. Nah, ini loh rahasia. Amsal 17 ayat 22. Mak, Mark. kenoken mak. Oh, kenoken Mark. Mark. Saudara, kenapa orang yang semangatnya patah, putus asa, kecewa, dendam, dengki, pasti sumsumnya kering? Karena itu merusak. Nah, kalau sumsumnya kering, padahal sumsum itu pabrik darah. Berarti orang yang pabrik, fungsi darah untuk apa? Mengedarkan Ya oksigen. makanan. Paling gampang aja lah ya, makanan, oksigen, ngambil sampah. Untuk hidup kita susah bener ah. Betul? Maka itu orang yang sumsumnya kering, dia nggak lagi koma, langsung titik. Ngerti maksudnya? Nggak koma tapi titik. Artinya mati. Itu ayat jadul medis. Yang ketiga dalam Yohanes 7, istirahat. Coba baca Yohanes 7 ayat 23. Keren firman Tuhan ini. Nah, itulah cara kita menyembuhkan orang sakit. Nasihati. Nggak apa-apa, dia pulang. Si Yusuf. Kalau Yosua 4 kali. Udah? 1, 2, 3. Jikalau ya ayo pulang, baca sama-sama. Yohanes 7 23. 1, 2, bisa ketemu belum? Belum? Yohanes 7 23. 23. Ya. Udah, ayo baca 1, 2, 3. Jikalau orang menerima sunat pada hari Sabat supaya tidak melanggar hukum Musa, mengapa kamu marah ketika aku menyembuhkan seluruh tubuh seorang manusia pada hari Sabat? Saudara, jadi firman Tuhan berkata, orang itu seluruh tubuhnya akan sehat kalau istirahat. Sabat kan istirahat, bukan? Bukan Sabtu loh, maaf. Maaf ya, saya nggak apa bicara tentang gereja Advent, tidak. Tapi ayo mikir. Kalau Tuhan Yesus itu menyembuhkan seluruh tubuh manusia pada hari Sabat. Nah, kalau hari Sabat itu Sabtu, lalu ada orang sakitnya baru hari Minggu. Tunggu kapan sembuh? Minggu depan. Sabtunya lagi, Kamisnya mati. Jadi Sabat itu bukan harinya, tapi suasananya. Jadi inilah firman untuk kita menyembuhkan orang sakit, walaupun bukan dokter. Ada banyak lagi. Jadi Tuhan selalu minta kita untuk menjadi tangannya di dunia ini, untuk menjadi kakinya di dunia. Jadi mulai hari ini kalau ada apa-apa di antara kita, jangan minta Tuhan yang menolong, kita harus bertindak buat sesuatu. Siap untuk itu? Nah, saya akan akhiri dengan kesaksian William. Dari semua yang dengar baru Agnes saja. William. Oke ya, saya mau cerita. Ini kisah yang luar biasa. Ini baru salah satu dari bagaimana Tuhan pakai kami suami istri. Oke? William lahir di Amerika tahun 2000. Nah, kami nggak kenal orang tuanya. Kami nggak kenal dia juga. Nah, suatu hari, kira-kira bulan Maret atau Mei 2013, ya, ada orang telepon istri saya dari Surabaya. Nggak kenal kami. Nah, kami tinggal di Papua, di Nabire. Nah, orang ini bilang mau kerja di Nabire. Nah, terus istri saya tanya, kamu kenal kami dari siapa? Oh, dari temannya teman saya. Teman dia ya. Yang dulu pernah ditolong Pak Daniel. Dan terus istri saya tanya siapa? Oh ya tahu, sukses. Nah, maka itu saya ingin coba. Terus gimana? Ya silakan datang. Tapi saya tinggal di mana nanti? Nah,
Ini hebatnya istri saya, tinggal aja dengan kami dulu sampai kamu bisa dapat kerjaan. Akhirnya datanglah dia. Nah begitu nyampe, terus dia cerita, saya ini sudah menikah, tapi keluarga kami hancur, begini. Oh ya udah, anak saya 2. Nah terus istri saya tanya lah, kesan keluargamu di mana? Saya nggak tahu. Dulu kami di Amerika. Oh ya udah, anak nggak tahu. Nah setelah sekian tahun dia tinggal dengan kami, akhirnya tinggal dengan kami sampai hari terakhir dia keluar dari Nabire. Nah itu kan Maret atau Mei 2013 ya. Nah akhir November 2016 untuk kesekian kalinya kami suami istri ke Amerika. Tiba-tiba orang ini cerita, ternyata keluarga saya itu masih ada di Amerika. Loh, kenapa kamu baru ngomong sekarang? Kamu tahu setahun 2-3 kali kami ke Amerika. Ya karena saya nggak tahu, ternyata baru tahu berapa waktu ini. Ada di mana? Ada di Philadelphia. Loh, pas kami mau ke Philadelphia, istri saya tanya, siapa nama istrimu? Sebut namanya. Ya udah, kami berangkat. Nah, kami ada di gereja namanya Philadelphia Praise Center. Gembalanya namanya Aldo Seaan. Istri saya tanya, kenal nggak orang namanya ini? Loh, ini ada jemaat sini kok. Wih, pas kalau begitu tuh bisa luar biasa. Kenapa? Suaminya, kaget dia. Langsung sebut namanya. Henry, iya. Kenapa? Tinggal dengan kami 3 tahun ini. Wih, dia kaget. Bagaimana ceritanya? Nah, ternyata Pak Gembala ini tahu bagaimana keluarga ini hancurnya. Nah, anak pertamanya William ini. Yang ngerti nggak cerita ini? Kan aneh. Kenapa ini papanya kok bisa tahu ke Nabire? Indonesia kan luas. Nah, mundur lagi. Aduh, waktu dengar cerita itu. Lalu istrinya dipanggil, mamanya dia dipanggil, ketemu. Cerita semuanya. Waktu dengar itu. Betapa hancurnya keluarga ini. Maaf, karena mama mereka itu ilegal di Amerika. 2 anak, bapaknya melakukan kejahatan di rumah, pukul dan semuanya, ditangkap oleh FBI, dipenjarakan, deportasi ke Indonesia. Nah, mama nggak sanggup biayai 2 anak karena kerja sendiri, bisa bayangkan ya. Jadi waktu William umur hampir 4 tahun, dia dipulangkan, titipan orang ke Surabaya, ke tantenya. Dari umur segitu. Saya bayangkan ya. Aduh, waktu kami dengar cerita itu. Terus kami tanya, sekarang William ini di mana? Nah, mamanya nggak mau cerita jujur karena takut jadi ketemukan papanya yang tinggal dengan kami itu. Bisa bayangkan nggak itu? Waduh, ya udah. Saya bujuk-bujuk. Masa sih? Nggak apa-apa lah, biarin. Ya udah. Karena nggak bisa. Sampai awal Januari 2017 kami mau balik ke Indonesia. Baru salah satu anak saat kami yang kami ajak ikut ke Amerika punya ide. Coba tanya mamanya, jangan-jangan William ini pernah minta sesuatu tapi nggak ada yang ngantar ke Indonesia. Wih, ide yang bagus. Akhirnya saya tanya, mamanya Lydia Lid, masa sih William nggak pernah titip? Oh ya, dia minta handphone, minta ini. Nah ya biar kami bawa aja. Seneng dia karena ada yang bawa. Tapi lupa dia kalau anaknya nggak boleh ketemu. Kaget, terlanjur. Dia harus ngomong nomor teleponnya. Pesannya, tapi janjian jangan diketemukan bapaknya. Ya kami bilang enggak dong. Mami itu permintaannya. Akhirnya saya masih ingat 10 Januari kami tiba di Jakarta. Nah sebelum berangkat kami telepon William. Kami nggak kenal. Bilang, Will, nanti ketemu ya. Oh ya mama sudah bilang, ya udah. Nah ketemulah kami. Begitu saya ketemu dia dan dengar ceritanya. Aduh, lebih parah lagi ini. Nah, dia lahir Amerika, berarti dapat paspor Amerika. 2015, gembala mereka, Pak Aldo Seaan ini ngurus. Jadi DNA mamanya dari Amerika, dikirim ke Surabaya, konsulat Amerika di Surabaya ngetes DNA dia, ternyata cocok. Maka keluarlah paspornya. Senang tuh mamanya karena sekian belas tahun gak ketemu loh. Dia gak ketemu papa, gak ketemu mama.
Begitu paspor selesai, mamanya berjuang dapat duit untuk beli tiket. Urusan semuanya beres, sudah check-in, barang masuk. Pas lewat imigrasi, dia ditahan. Karena paspor Amerika masih bersih, kamu masuknya kapan ke Indonesia? Waduh, sudah di situ hancur dia. Nggak tahu mau kemana hidup ini. Mamanya sudah putus asa juga. Gimana? Nah, saya dengar itu. Nah, di sini loh. Maka itu kalau kita belajar, ini nggak cukup didoakan. Nah, sampai hari ini tuh nggak tahu juga yang doa serius apa dari 4 orang ya, papa, mama, dan 2 anak ini. Kok bisa Tuhan aturnya? Bisa bayangkan nggak sampai seperti itu? Nah, hari ini, setelah itu saya pikir berarti dia harus ngurus. Nah, saya punya anak pengacara juga. Saya panggil dia, coba kamu antar dia ke kantor imigrasi. Statusnya bagaimana ini? Nah, ternyata hukum Indonesia, orang ilegal, 1 hari itu dendanya $20 Amerika. Nah, dari umur berapa dia? Sampai umur hampir 17. Waktu itu dia lahir 7 Mei, 5 Mei? 5 Mei 5 Mei 2000. Nah, itu kan 2017, belum 17 tahun. Waduh, masalah ini. Ribut. Tapi Tuhan baik. Lagi dan bakal ribut-ribut. Datang seseorang, ternyata ketua pimpinan imigrasi. Anak Tuhan juga. Kenapa? Begitu dilihat kasusnya, oh dia sih nggak bisa ditangkap. Masih di bawah umur kok. Wah, di situ saya dengar ada harapan kalau begitu. Udah. Tapi persoalannya, yang penting kami tahu ini orang anaknya siapa. Nah, mau nggak mau saya telepon mamanya. Anakmu bisa berangkat, tapi harus dibuka. Anak siapa ini? Ya saya harus ngomong. Sekarang gimana ini soal papanya? Karena imigrasi minta surat mereka. Nah, padahal surat nikah mereka, papa mama jadi karena ribut besar dirobek-robek oleh papanya. Tapi imigrasi bisa nolak asal tahu papa mamanya. Dicocokkan nanti. Nah, waktu saya telepon ke mamanya, ya akhirnya mau nggak mau dia buka juga. Maka surat dari Amerika dikirim, surat papanya dari Nabire dikirim ke Jakarta. Udah. Nah, pas sudah proses itu, saya telepon ke mamanya dulu. Mau nggak kamu ngomong ke papanya William? Kalau 19 tahun mereka nggak ketemu, nggak ngomong. Tuh, Tuhan kerja pemulihan luar biasa. Itu pertama kali setelah 19 tahun, papa mama ini baru ngomong. Udah selesai, saya minta izin lagi. Terus saya dibuka kok begini. Sekarang boleh nggak William ngomong sama papanya? Saya tetap minta izin ke mamanya. Agak lama mikir, ya udah boleh. Nah, waktu saya bilang dia, Will, mau nggak ngomong ke papamu? Nah, ini lucu. Dia manggil kami papa mama. Nah, papanya itu sejak tinggal di Nabire manggil kami papi mami. Luar biasa. Nah, pertanyaan dia itu polos sekali. Pak, saya manggil apa? Loh, kita manggil apa ke papamu? Kan nggak pernah tahu, bukan? Dan itu kisah yang luar biasa. Setelah semua surat beres, saya masih ingat 28 Februari. Jadi cepat prosesnya, 10 Januari ketemu, 28 Februari imigrasi memberikan pernyataan. Suratnya selesai, laksana paspor. Jadi dia bisa keluar Indonesia dengan laksana paspor, lah masuk Amerika pakai paspor Amerika itu. Nah, pas papanya bilang, Pak, boleh nggak kalau William berangkat saya ngantar? Ya boleh, dia anakmu kok. Ya, jadi saya harus berangkatkan dia dari Nabire ke Jakarta. Nah, Will, lanjut kamu cerita ke sini. Saya tahu dong. Nah, dengar semuanya itu ya. Oke. Ini mau dari mana nih? Nah, tahu terserah kamu ngomong dari mana. Itu mau Dekat dari sini dong. Mau dari papa saya. Ya, enggak apa-apa terserah kamu. Papa saya mau ketemu sama saya. Papa saya itu sangat excited sekali. Ya pasti ya, 19 tahun nggak ketemu loh. Nah, terusnya dia rencananya mau pergi sendiri tanpa kasih tahu Papa Daniel. Nah, dia Ya karena semangat loh dapat itu. Dia pergi naik tiket kapal sendiri. Naik kapal laut maksudnya Kapal gitu. laut. Karena tiket pesawat mahal. Nah, begitu surat itu saya terima dari imigrasi, saya kaget. Ternyata umurnya cuma 7 hari. Jadi 7 Maret
dia harus keluar. Kalau nggak expired, aduh, saya pengen ngurus lagi gimana? Nah, saya telepon ke Nabiri, kok nggak bisa masuk teleponnya. Ternyata dia sudah berangkat karena senangnya itu. Nah, tapi kalau naik kapal laut, nggak sempat. Tanggal 8 atau 9 baru nyampe. Terus gimana? Di situ saya mulai kontak dia. Nggak nyambung-nyambung karena di laut. Akhirnya saya SMS, pokoknya bilang, Hen, sampai pelabuhan mana kamu telepon papi? Saya bilang, anakmu mau berangkat ini, harus cepat. Ternyata sampai Ternate dia. Langsung ngurus tiket pesawat berangkat. Oke, lanjutin. Nah, terusnya akhirnya si papa nyampe ke Jakarta. Si papa nyampe ke Jakarta. Manggil dia aja supaya nggak bingung, ini papa nanti. Si daddy aku akhirnya nyampe ke Jakarta dan akhirnya aku dibilang katanya suruh aku nginep sama Ya, di kamar kami yang di Jakarta. ya Papa Daniel. Masih ada waktu 3 malam itu sebelum dia berangkat. Ya, saya punya waktu 4 hari doang, 3 hari doang untuk 3 malam 4 hari itu ya. Dan Papa Daniel suruh saya tinggal sama papa saya sendiri, daddy saya sendiri. Saya bingung, kan awkward juga selama berapa tahun ini, 16 tahun saya hidup nggak pernah ada kontak, nggak pernah ngomong, nggak pernah apa. Bingung mau gimana, pertama itu mau ketemu gimana, mau ngomong apa. Dan akhirnya ternyata aku punya daddy nungguin di depan rumah. Nah, itu aku pas pertama masuk bingung. Aku mikir, aduh ini gimana nih, mau ngomong apa. Terus akhirnya ya basa-basi lah, akhirnya aku ketemu sama dia, tanya apa kabar. Terusnya akhirnya kita punya 3 malam itu, selama 3 malam kita cerita. Kita banyak banget saya dengar banyak banget cerita yang saya nggak pernah dengar, dan saya pergi makan bareng, ngomong bareng, jalan-jalan bareng selama 3 malam sebelum saya ke Amerika. Dan akhirnya papa saya sama kuasa hukum saya, lawyer, anaknya Papa Daniel, nganterin saya juga ke airport. Jadi papa saya sendiri ya, setelah nggak pernah ketemu, nganterin saya ke airport sebelum saya ke Amerika. Luar biasa bukan? Iya. Jalan tentu betul-betul itu. Maka itu di sini kita belajar Tuhan tetap membutuhkan kita sebagai rekan sekerjanya. Di luar kita masih banyak orang yang punya masalah itu. Nah, puji Tuhan juga akhirnya adiknya, kira-kira 10 hari yang lalu ya baru tiba di Amerika juga. Setelah sekian belas tahun gak ketemu mamanya. Tapi adik sempat ketemu Dedi nggak? Sebelum berangkat? Kayaknya sempat. Sempat ya, puji Tuhan juga. Nah, yang aneh lagi, selama papanya tinggal dengan kami di Nabire, dia tuh nggak betah. Ya terang Nabire di Papua sepi, dia kerja apa, gaji cuma sedikit sekali. Tiap kali mau pergi, saya bilang, sudahlah, kalau kamu nggak tahan, tapi aneh nggak bisa keluar-keluar dia itu. Tapi begitu urusan dananya selesai, dia langsung pergi sana tinggal di Korea, jadinya. Sekarang papa saya kerja di Korea. Kerja di Korea, dan itu luar biasa. Ada yang mau tanya sesuatu tentang kasus ini? Amazing aja sih. Iya ya, luar biasa benar. Kita nggak bisa nggak ketemu jalan pikiran Iya, gimana nggak nyambung. caranya. Iya, caranya benar itu loh. Saya masih ingat pertama saya sebelumnya kan saya harusnya berangkat sebelum. Iya, yang sampai itu. karena ditolak itu ya oleh Nah, migrasi. keluarga saya itu udah benar-benar kayak percaya diri. Oh, kita anak saya bisa ke Amerika. Sama pendeta Aldo yang bantuin saya bilang, oh gampang, masalah gampang. Saya juga percaya diri. Dan akhirnya pas masalah itu sehingga saya ditahan, saya bingung. Saya selama 1 tahun itu saya di Jakarta, saya pindah dari Surabaya ke Jakarta, itu cari tahu cara untuk keluar dari Indonesia. Ada yang bilang pakai agen, 80 juta itu bayar. Nah, saya juga bingung. Saya warga negara Amerika, Itulah Indonesia tuh. mau ke Amerika, itu. tapi dipersulit. Saya bingung. Selama 1 tahun itu saya mikir, keluarga selalu bilang doa, banyak doa. Saya selalu mikir, ini ada apa? Ada sesuatu. Ini saya rasa ada sesuatu yang saya belum alami. Terusnya akhirnya kejadian itu. Saya ketemu papa saya, mama saya, dan papa saya yang selama papa saya dideportasi itu, yang udah dipulangin dari Amerika. Akhirnya mereka bisa ngomong lagi. Cuman mungkin mama saya memang trauma, sangat trauma mungkin. Karena mama saya kenal papa saya pas mama saya masih sangat muda itu. Nah, hebatnya lagi, dia paspor Amerika, distempel deportasi dari Indonesia.
Kan biasanya paspor Indonesia deportasi dari mana? Itu keren betul. Sekarang nggak bisa pulang ke Indonesia lagi. Sudah. Pertamanya 2 nggak bisa. tahun aja. Saya di blacklist 2 tahun dari Indonesia. Ini kan baru 3 tahun. Bisa ke blacklist ya? Iya dong, karena ilegal dia. Sombong juga Iya, makanya oleh tempat kalau ada paspornya lucu sekali. Nah ini hebat sekali Tuhan itu, betul. Jadi mulai hari ini mari kita sadar bahwa Tuhan membutuhkan kita sebagai gereja, sebab tanpa gerejanya Tuhan nggak bisa buat apa-apa. Jelas ya? Ayo kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur ada firman-Mu yang kami baru tahu. Ampuni kami Tuhan. Kalau selama ini kami hanya menuntut Tuhan untuk buat ini, buat itu. Ternyata Tuhan memberikan otoritas kepada kami. Baik untuk mengelola bumi ataupun untuk hidup kami. Tuhan, kami mau belajar dari binatang. Ternyata mereka lebih ramah lingkungan. Mereka lebih tahu menjaga ekosistem ini. Kami yang bodoh, ampuni kami. Bapak, biar firman ini menyadarkan setiap kami bahwa gereja nggak sekedar kebaktian minggu, gereja nggak sekedar musik, nyanyi, khotbah, tidak. Tapi kami punya tanggung jawab lebih besar lagi daripada itu. Dan contoh kasus William, di luar kami masih ada banyak lebih parah dari apa yang dialami William. Maka mulai hari ini kami siap jadi teman sekerjamu. Pakailah kami Tuhan, semau-maumu. Dan khususnya saudara kami, anak-anak yang kuliah di Berlin, kuliah di Jerman. Tuhan sanggupkan mereka untuk jadi orang-orang hebat. Untuk mereka jadi teman sekerja Tuhan. Yang sudah menikah maupun masih single, Tuhan menolong mereka. Baik keluarga kami yang ada di Indonesia, Tuhan memberkati mereka juga. Roh Kudus, Engkau terus bekerja dalam hidup kami, supaya kekristenan kami nggak sekedar ke gereja, tapi dunia bisa Tuhan berkati lewat kami. Ini doa kami, biar istirahat kami malam ini nyenyak sekali. Besok kami bangun, kembali dalam tugas kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.